Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas-Kupas, Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas atau menjawab soal latihan 1-5 kelas 9. Nomor 1. Berpikir kritis. Tono dapat mengisi penuh sebuah keranjang buah dalam waktu 12 menit. Jika Tono mengisi keranjang tersebut dengan kecepatan 2 kali dari biasanya, berapa menitkah waktu yang dibutuhkan Tono untuk mengisi penuh keranjang tersebut? Jadi di sini keranjangnya jumlah buahnya sama. Ini masalah kecepatan dia. Berapa menit yang dibutuhkan untuk mengisi dengan kecepatan 2 kali dari kecepatan pertama. Jadi kita lihat saja. Perbandingan terdalam misalkan kecepatan 1 itu V1, kecepatan 2 V2, waktu 1 itu T1, waktu T2 itu T2. T1 itu sama dengan 12 menit. V2 itu sama dengan 2 kali V1. V1 kali T1 ini dikatakan banyaknya rambutannya. Jadi dengan kecepatan V1 dengan T1 itu mampu membawa banyaknya rambutan satu bakul tersebut ya, seperti yang di sini. V2 T2 itu juga banyaknya rambutan. Berarti karena peristiwa pertama dan kedua banyaknya rambutan adalah sama, maka V2 kali T2 itu sama dengan V1 kali T1. Ya karena sama ya, banyaknya rambutan yang dia pindahkan sama, maka kecepatan V2 kali waktu itu sama dengan V1 kali T1. Kalau dalam fisika sebenarnya jarak ya, tapi di sini kecepatan memindahkan buah rambutan. Kemudian V2 ini kita ganti menjadi 2V1 ditambah T kali T2 sama dengan V1 kali T1. Nah, dari sini kita bisa coret ini sehingga menjodelnya menjadi 2 kali T2 sama dengan 1 kali T1 atau T2 sama dengan T1 dibagi 2. Berarti 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Jadi T2 sama dengan 6 menit. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan Tono untuk mengisi penuh keranjang buah tersebut dari kecepatan yang 2 kali biasanya itu adalah 6 menit. Selanjutnya, nomor 2. Analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan persamaan berikut. X pangkat min 2/3 sama dengan 1 akar 2 dari X pangkat 3. Nah, kita lihat ya. Analisis kesalahan X pangkat min 2/3 sama dengan 1 akar 2 X pangkat 3 adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu. X pangkat M itu jelas sama dengan X pangkat M. Nah, kemudian X pangkat M itu kita bagi N, namun kita kali juga dengan N. Ya, ya ini kan bisa mengatakan tetap sama dengan N-nya. Jadi kita merubah bentuk tanpa merubah nilai. Selanjutnya, XM itu sama dengan X pangkat M per N berpangkat N. Sifatnya ya. A berpangkat M berpangkat N itu kalau dikali sama dengan A berpangkat N kali N. Jadi kalau ini dikali berarti sama tetap pangkat N-nya. Selanjutnya, kemudian kedua sisi kita akarkan N sehingga menjadi akar X pangkat M akar N dalam kurung X pangkat M per N berpangkat N. Nah, di sini karena dia pangkatnya sama ini ya, jadi bisa menghilang. Sehingga hasilnya adalah akar N dari X pangkat M sama dengan X berpangkat M per N. Karena berlaku hukum komutatif, ya, sehingga misalnya A kali B sama dengan B kali A. Berarti ini yang di atas ini bisa dibalik menjadi X pangkat M per N sama dengan X akar N dari X pangkat M. Nah, atau kita sudah lihat ya rumus yang lalu ada X pangkat min per N itu sama dengan 1 X pangkat M per N. Nah, sekarang X pangkat M per N itu kita ubah menjadi N akar X pangkat M. Jadi dari sini kita ubah menjadi ke sini ya. Ini kan ke sininya. Nah,
Selanjutnya, kita lihat ya. Dari rumus yang terbentuk di atas, kalian bahwa, nah ini, pembilang itu menjadi pangkat dan penyebut itu menjadi akar. Nah, jadi X pangkat min 2 per 3 sama dengan seperakar 2 dari X pangkat 3. Seharusnya X pangkat min 2 per 3 itu sama dengan seperakar 3 dari X pangkat 2. Jadi bukan X pangkat 3 ya, tapi X pangkat 2 dari sini ya. Bertukar, ini harusnya ke sini, ini yang ke sini. Ya, di akar 3 dari X pangkat 2. Selanjutnya, nomor 3. Nyatakan perpangkatan di bawah ini dalam bentuk lain. Nah, A pangkat sepertiga, B berpangkat seperlima pangkat seperdua, C berpangkat C 27/8 pangkat sepertiga. Jadi dalam bentuk lain aja bisa dalam bentuk akar. Nah, dari rumus X pangkat M per M sama dengan akar N akar X pangkat M, maka bentuk lainnya adalah bisa kita lihat dari situ. Di akar 3 pangkat sepertiga sama dengan akar 3 dari 3 pangkat 1 atau akar 3 dari 3. Bagian B. 1/5 kali pangkat 1/2 itu sama dengan akar dari 1/5 ya. Jadi pangkat 2 ini pangkat 1. Kemudian bagian C 27/8 pangkat 1/3. 27 itu 3 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3. Pangkat 1/3. Atau bisa saya tulis 3/2 berpangkat 3 berpangkat 1/3. Nah, seperti jadi A berpangkat M kali N itu berarti 3 kali 1/3 sama dengan 1. Sehingga sama dengan 3/2. 3 dikali 1/3 itu sama dengan 1 atau 3/2 pangkat 1 atau sama dengan 3/2. Nomor 4. Nyatakan perpangkatan di bawah ini dalam bentuk lain juga. Oke, dalam bentuk lain. Nah, ini A berpangkat 1/3 kali 6 pangkat 1/3 kali 6 pangkat 1/3. Ini jumlahkan pangkatnya. Jadi 1/3 ditambah 1/3 tambah 1/3 sama dengan 6. 3/3 atau sama dengan 6. Nah, bagian B-nya. Nah, ini akar 625 itu akar 25 pangkat 2 itu sama dengan 25. Oke, selanjutnya nomor 5. Sederhanakan bentuk perpangkatan di bawah ini. A, 3 kali Y pangkat 4 kali 2 kali Y pangkat 1/6. B, M pangkat 2 dibagi 2M pangkat 1/2. A, 3 Y pangkat 4 dikali 2 Y pangkat 2. Berarti kan samanya ya. 3 kali 2 dikali Y. Karena variabelnya sama berarti pangkatnya bisa dijumlah. Y 4 tambah 2. Ini bilangan pokoknya sama masuknya ya. 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Hasilnya adalah 6Y pangkat 6. Bagian B, M kuadrat bagi 2 pangkat M pangkat 1/2. Nah, ini bisa dibantu menjadi 2 M 2 pangkat per 2M pangkat 1/2. Nah, ini 1/2 dikali M berpangkat 2 dikurang. Nah, karena A pangkat atau X pangkat M X pangkat N itu sama dengan X berpangkat M kurang N. Berarti ini 2 dikurang 1/2 atau sama dengan M berpangkat 4/2 kurang 1/2 atau sama dengan 3/2. Sehingga jawabannya adalah 1/2 M berpangkat 3/2. Nomor 6. Hitunglah operasi bilangan berpangkat bawah ini. 4 pangkat 1/2 kali 3 pangkat 2 tambah 4. B, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2/3 per 5 pangkat 1/3. C, akar dari 1,96 kali 10 pangkat 24. Tadi nomor 6 bagian A. 4 pangkat 1/2 kali 3 pangkat 2 tambah 4. Kalau misalnya ada perkalian dengan penjumlahan bertemu, maka yang lebih kuat adalah perkalian. Sehingga kita bisa tulis menjadi 2 kali 9 di sini 4. Pangkat 11 sama dengan akar 4 itu 2. 3 pangkat 2 itu ada 9, berarti 2 kali 9 dulu, baru kemudian kita tambah 4. Berarti 18 tambah 4 sama dengan 22. Selanjutnya bagian B ya. 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2/3 per 5 pangkat 1/3. Nah, di atasnya ini bisa kita jumlah pangkatnya menjadi 5 pangkat 3 ditambah 2/3 atau 9/3 ditambah 2/3 per 5 pangkat 1/3. Atau kita bisa langsung jumlahkan kemudian dikurang ya.
5 berpangkat 9/3 ditambah 2/3 kurang 1/3. Atau 5 berpangkat 10/3. Atau 5 berpangkat 3 dikali 5 pangkat 1/3. Nah, ini kan 9/3 itu kan 3, jadi tinggal 1/3. Atau ditulis 5 pangkat 3 dikali 5 berpangkat 1/3. Atau 125 berpangkat akar dari 5 ya. 3. Akar 3 dari 5. Bagian C, akar 1,96 kali 10 pangkat 24. Itu sama kalau kita tulis 196 kali 10 pangkat 2. Kali 10 pangkat 2 berdua. Atau 196 kali 10 pangkat 22. Atau akar 196 itu adalah 14. Sedangkan akar 10 pangkat 22 itu sama dengan 10 pangkat 11. Nah, sehingga hasilnya adalah 14 kali 10 pangkat 11. Jadi 1.400 miliar atau bisa dibilang 1,4 triliun. Bagian 7. Setiap kali hari ulang tahun Republik Indonesia, SMP Negeri 1 Taman mengadakan lomba kelas berhias. Seluruh siswa diwajibkan menghias kelas mereka semakin dengan tema kemerdekaan. Kelas 9A berencana menghias langit-langit kelas dengan deretan bendera putih dan pada benang wol. Sesuai kesepakatan, benang bendera tersebut dihiaskan memutari langit-langit kelas dan menyilang pada diagonalnya. Berapa panjang benang bendera yang dibutuhkan kelas 9A? Jika kelasnya berukuran 6 kali 8 meter. Jadi kita lihat ya. Misalkan gambar langit-langit sekolah adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini segi 4 dengan lebar 6 meter dan panjangnya adalah 8 meter. Kemudian diagonalnya juga ada ya, tapi ukuran diagonal belum kita ketahui ukuran diagonalnya. Nah, sehingga kita harus menggunakan dalil Pitagoras nantinya ya. Panjang bendera yang dibutuhkan adalah 8 2 kali ditambah 2 kali lebar, kemudian ditambah dengan 2 kali diagonal ruangan. Panjang diagonal ruangan. Sehingga panjang diagonal ruangan itu adalah akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Karena dia adalah siku-siku. Akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat itu sama dengan akar 64 tambah 36. Atau sama dengan akar 100 atau sama dengan 10. Ya. Sehingga panjang bendera yang dibutuhkan adalah 2 kali 8 tambah 2 kali 6 tambah 2 kali 10. Jadi 2 kali lebar, 2 kali panjang tambah 2 kali lebar ditambah 2 kali dari diagonalnya. Atau sama dengan 16 ditambah 12 tambah 20. Atau sama dengan 38 meter. Selanjutnya nomor 8. Sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk akar. Nah, jadi kita tulis. Nah, ini X Y ke Y Z per akar 3 dari X kuadrat kali Y kali Z pangkat 3. Nah, pertama-tama kita buat dulu dalam bentuk bilangan berpangkat supaya mudah kita kurangkan. Dari model seperti ini kita bisa lihat bahwa X pangkat 1 itu dikurang 2/3. Y itu sama dengan 1 kurang 1. Z sama dengan 3/3. 1 dikurang 3/3. Atau X 3/3 kurang 2/3 kali Y pangkat 0 kali Z pangkat 0 ya. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 3/3 atau 1 sama dengan 0. Sehingga hasil akhir menjadi X pangkat 1/3 kali 1 kali 1. Atau X sama dengan X pangkat 1/3 dalam bentuk akar adalah akar 3 dari X. Bagian B. A kali B pangkat 3 kali A pangkat 1/2 kali B pangkat 1/2. Sama saja, A berpangkat prosesnya di atas ya. A berpangkat 1 tambah 1/2 kali B berpangkat 3 tambah 2. Atau A berpangkat 3/2 kali B berpangkat 5. A berpangkat 3/2 kali. Karena harus bentuk akar, maka 5 ini kita bisa manipulasi menjadi 10/2. Atau akar A pangkat 3 dikali B akar B pangkat 10. Selanjutnya nomor 9. Sederhanakan bentuk operasi pangkatan dibanding. Tuliskan jawaban dalam bentuk pangkat. Nah, jadi akar dari A pangkat A kali akar 3 dari BC kali akar 3 dari ABC itu sama dengan ini ya. Kita pangkatkan dulu supaya mudah dihitung. Itu sama dengan ini ya. A kali B pangkat C pangkat 1/3 dikali ABC pangkat 1/3. Nah, kemudian ini akar yang besaran ini kita jadikan pangkat juga. A dikali B kali C pangkat 1/3 dikali A kali BC pangkat 1/3 pangkat 1/2. Atau kita kalikan di sini ya. Pangkat kan menjadi pengali dari pangkat yang ada di dalamnya.
Berarti ya, A pangkat seperdua, karena seperdua pangkat 1. Kemudian B, C pangkat sepertiga kali seperdua. Dikali A, B, C berpangkat sepertiga kali seperdua. Kemudian A berpangkat seperdua kali B, C pangkat seperenam kali A, B, C pangkat seperenam. Atau kita tulis masing-masing menjadi A pangkat seperdua, B pangkat seperenam, C pangkat seperenam kali A pangkat seperenam, B pangkat seperenam kali C pangkat seperenam. Kemudian kita jumlahkan pangkatnya. Jadi A berpangkat seperdua ditambah seperenam, B berpangkat seperenam ditambah seperenam, C berpangkat seperenam dikali tambah seperenam. Atau ini bisa kita tulis A berpangkat 4/6. Kemudian di sini B pangkat sepertiga ya. Karena seperenam tambah seperenam itu 2/6 atau sepertiga. C berpangkat seperenam tambah seperenam atau sepertiga. Itu sama dengan A berpangkat 2/3 kali B berpangkat B berpangkat sepertiga dan C berpangkat sepertiga. Kemudian bagian B, akar X ya, 3YX, akar 3 dari X, Y, Z, dan akar 3 dari X kuadrat, akar lagi di bawah ini, Y kali Z pangkat 3. Sama saja caranya, kita jadikan dulu bilangan berpangkat. Nah ini X ini, Y, Z pangkat 3 ini jadikan pangkat seperdua. Kemudian kita yang akar 3 paling besar ini jadikan juga pangkat. Sehingga modelnya menjadi XY pangkat sepertiga per X kuadrat kali Y dalam kurung Y pangkat Z. Z pangkat 3 pangkat seperdua berpangkat sepertiga. Kemudian ini kita uraikan, kan sudah berpangkat sepertiga, berarti X pangkat sepertiga, Y pangkat sepertiga, Z berpangkat sepertiga per X pangkat 2 dikali Y pangkat seperdua kali Z berpangkat 3/2. Jadi ini kali ya. Ini 3 kali seperdua, 1 kali seperdua. Kemudian kita jadikan seperti ini, X pangkat sepertiga, Y pangkat sepertiga, Z pangkat sepertiga per X kuadrat. Kemudian kita kalikan ini yang pangkatnya yang di atas, jadi X pangkat 2/3, seperdua kali sepertiga seperenam. Ini sepertiga kali 3/2 itu sama dengan seperdua. Nah, kemudian yang sama bilangan pokoknya kita jumlahkan atau kurangkan akarnya. Jadi ini kalau bagi itu dikurangkan akarnya ya. Jadi X pangkat sepertiga dikurang 2/3, Y pangkat sepertiga kurang seperenam, Z berpangkat sepertiga kurang seperdua. Jadi sepertiga kurang 2/3 adalah min sepertiga. Sepertiga kurang Y seperenam itu adalah seperenam. Kemudian sepertiga dikurang seperdua itu adalah min seperenam. Sehingga hasilnya dengan bilangan berpangkat itu adalah X pangkat min sepertiga, Y pangkat seperenam, dan Z berpangkat min seperenam. Kata-kata mutiara. Aku mencintaimu karena agama yang ada padamu. Jika kau hilangkan agama dalam dirimu, maka hilanglah cintaku padamu. Imam An-Nawawi. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.